kualitas bahan baku yang terbaik ditambah proses yang dilewati tahap demi tahap dengan teliti akan menghasilkan sebuah produk terbaik. Saya yakin Tuhan tidak pernah salah pilih dan Dia sedang memproses. Tangannya penuh dengan kuasa, diatur segala sesuatu sehingga apa yang dijadikannya pastilah yang terbaik. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengar suara-Mu di pagi hari ini, agar langkah kami tetap di dalam Tuhan dan kami dapat melihat semua proses yang kami sedang jalani itu berujung pada kebaikan yang kami terima. Sekali lagi, sertai tiap kami, ya Tuhan, yang penuh dengan kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali. Izin saya akan menyampaikan renungan yang terambil dari Daniel pasal yang pertama. Dimulai ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan atas setiap kita pagi hari ini. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Siapa yang dibawa ke Babel? Mereka yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Bukan hanya itu, ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang-orang Kasdim. Bukan hanya memiliki latar belakang bangsawan atau keturunan raja, tapi mereka harus mempunyai kompetensi yang cukup. Ada seleksi Bapak Ibu. Ayat yang kelima berkata, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ada proses yang tidak panjang, ada perubahan budaya yang dibentuk sehingga raja berharap mereka menjadi orang-orang yang loyal untuk melayani dia. Karena itu, proses yang harus orang-orang buangan ini hadapi tidaklah ringan dan tidaklah singkat, cukup panjang. Ayat yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Disebut berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku akan firman Tuhan. Di awal kita bisa melihat sebuah gambaran bahwa sang raja Nebukadnezar memilih yang terbaik. Bahan baku dipilih dan diteliti sedemikian rupa. Bibit bobotnya harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Standarnya cukup tinggi untuk melayani di istana di mana Nebukadnezar bertahta. Saya membayangkan kalau Tuhan memilih saudara dan saya untuk ada di dalam tahta kasih karunia-Nya, melayani Dia, menjadi anaknya, disebut juga sebagai sahabatnya. Maka kita
tidak boleh turunkan standar kita. Karena di dalam dunia saja, untuk melayani orang-orang tertentu, mereka tidak boleh memiliki cacat, kerut, dan celah. Apalagi waktu kita diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam tahta kasih karunia-Nya. Betul, kekudusan yang melingkupi dan menyelimuti kita itu karena penebusan darah anak domba. Tapi ada bagian saudara dan saya yang harus kita kerjakan. Mempertahankan dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan kita. Kita harus mencerminkan kehidupan kudus dalam perilaku kita terhadap sesama dan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada kisah Daniel, Hanaya, Misael, Azaria, atau nama yang diberikan mereka, Belzazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bersedia untuk masuk dalam proses. Namun luar biasanya, mereka tetap memegang nilai-nilai kebenaran. Apapun yang kita jalani hari ini, yakinlah bahwa saudara dan saya dipilih Tuhan, pemilihan Tuhan memperlihatkan bahwa kita memiliki kualitas yang baik. Jalani proses yang ada. Karena kita tahu hasil dari proses yang Tuhan luaskan untuk kita masuk di dalamnya menghasilkan kebaikan. Dia bukan membawa kita turun tapi naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pendeta Roni Otniel Panggabean. Selamat pagi. Amin.